Sekarang perhatikan contoh soal 1. Sebuah mobil menghabiskan 4 liter bensin untuk menempuh jarak 80 km. Banyak bensin yang diperlukan untuk menempuh jarak 200 km adalah berapa liter? Ini termasuk perbandingan senilai atau berbalik nilai? Ya, ini adalah perbandingan senilai. Karena jika dia menempuh jarak 80 km, dibutuhkan 4 liter bensin, maka untuk menempuh jarak 200 kilo yang lebih jauh daripada 80 km, tentu bensin yang dibutuhkan juga semakin banyak. Makanya untuk mengerjakannya, karena dia perbandingan senilai, kita gunakan rumus yang tadi. Yang seperti apa? A1 per A2 sama dengan B1 per B2. Ini hanyalah simbol ya. Jadi A1 ini dia berbicara tentang apa? Misalkan tentang jarak. Jadi yang kamu tulis jarak pertama 80 km per jarak yang kedua. Jarak yang kedua 200 km. Nah, ini tunggu ya. Jarak yang kedua 200 km. Nah, yang kita bahas besaran kedua ini adalah tentang banyaknya bahan bakarnya. Di saat 80 km dia menggunakan 4 liter bensin. Jadi 4 liternya kita tulis di sini, jangan di bawah, jangan sampai salah pasangan. Nah, yang ditanya yang ini, pada saat dia 200 km, berapa bensin yang digunakan? Nah, untuk mencari nilai X, kita kali silang. Kali silang maksudnya apa? Kita kalikan silang seperti ini. Kalikan dulu yang sama-sama punya nilai ya. Jadi 200 dikali 4. Jadi silangnya ke atas sini. Nah, disilang ke atas ini. Jadi 200 dikali 4. Baru dibagi dengan pasangannya. Ini kan disilang juga. Pasangannya X. X itu pasangannya kan 80. Jadi dia dibagi dengan 80. Gitu. Jadi kita kali silang, kalikan dulu nilai yang sudah diketahui baru dibagi dengan pasangannya X gitu. Ini bisa disederhanakan caranya, sama-sama dibagi 10 dulu ya. Jadi kita coret dulu 0 dengan nolnya. Kemudian yang mana lagi? Ini bisa sama-sama dibagi 4. Ini dibagi 4 dapat 1, 8 dibagi 4 dapat 2. Nah, yang tersisa adalah 20 dikali 1 per 2. 20 dibagi 2 masih bisa, yaitu 10. Jadi di sini jawabannya 10 liter. Gitu ya. Oke, contoh kedua, contoh soal kedua ya. Sebuah lemari buku dapat menampung 36 buah buku dengan tebal buku 8 mm. Berapa banyaknya buku yang dapat ditaruh di lemari jika tiap buku tebalnya 24 mm? Nah, ini adalah perbandingan senilai ataukah berbalik nilai? Coba kita cek ya. Jika tebalnya 8 mm, dia bisa menampung 36 buah buku. Nah, sekarang buku ketebalannya semakin tebal ya, lebih dari 8 mm, yaitu 24 mm. Apakah jumlah buku yang bisa ditampung itu melebihi 36 buah atau di bawahnya 36 buah? Sementara ini semakin tebal bukunya. Tentu jumlah buku yang bisa disimpan di bawahnya 36 buah. Semakin sedikit ya buku yang bisa kita susun. Nah, oleh karena itu dia termasuk perbandingan apa? Berbalik nilai. Nah, ini bukan senilai ya, perbandingan berbalik nilai. Masih ingat tidak rumusnya? Rumusnya itu adalah A1 banding A2. Nah, perbandingan yang di sampingnya ini kita balik. Kalau di atas A1, nah di sini jadi B2 banding B1. Nah, sekarang kita bahas besaran apa yang pertama? Yaitu besaran tentang banyaknya buku. Nah, banyaknya buku yang pertama 36. Banyaknya buku yang kedua di kondisi kedua berapa? Itu yang ditanyakan. Makanya di sini kita menggunakan simbol X. Sekarang, besaran yang kedua yang dibahas adalah tentang ketebalan buku. Ketebalan buku di kondisi kedua berapa? Yaitu 24
mm. Jadi kita tulis 24 mm. Nah, ketebalan buku di kondisi pertama adalah 8 mm. Jadi kita tulis 8. Setelah itu kita kali silang lagi. Nah, ini kan pasangannya. Nah, dikali silang. Jadi untuk menentukan nilai X, kita silang dulu 36 dikali 8, baru dibagi dengan 24, yaitu pasangannya X. Bagi 24 ya. Kita sederhanakan dulu. 8 dengan 24 sama-sama dibagi 4. 8 bagi 4 dapat 2, 24 bagi 4 dapat 6. Ini masih bisa sederhana. Oh ya, bisa dibagi 8. 8 bagi 8 dapat 1. 24 bagi 8 dapat 3. Nah, 36 masih bisa dibagi 3. 36 dibagi 3 sama dengan berapa? 12. Jadi 12 buah buku yang bisa kita susun.